هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. أبياتها قد أتت ستين مع مئة فرج بها كربنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى روح رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله، خصوصا ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى روح المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي والشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأولاده الجميع وأخوان الجميع. ثم إلى روح محمد بن علي بعلوي والشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأولاده الجميع وأخوان الجميع. ثم إلى روح صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ السيد عبد الله بن حسين بن طاهر العلوي وأصوله وفروعه. أن الله الكريم تغشانا تغشاه بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاته وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى الشيخ النووي بن عمر الجاوي البندني. ثم إلى روح جعفر مصطفى بدوي حنفي. ثم إلى الشيخ أحمد مرزوق بن مرصاد. ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محفوظ الحداد مؤسس جامعة الأحقاف. ثم إلى روح حبابة سكينة بنت سيد علي بهرون. ثم إلى أرواح من علماء وأهل كلندر جميعا. ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. أن الله الكريم يتغشانا تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والدين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Faya yuhal hadirun wal hadirat, segenap para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjaj, dan segenap pengurus Masjid Jami' Nurul Amal, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini Allah berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir dalam rangka menunaikan kewajiban kita dari mulai salat maghrib berjamaah hingga isya berjamaah. Dan kita selingi dengan thalabul ilmi dengan harapan mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapat syafaat, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dering salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Baik Bapak Ibu, insyaallah kita akan memulai perjalanan baru dengan kitab yang baru dan pengarang yang baru. Nama kitabnya Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq. Kitab matannya tipis, tidak terlalu tebal. Itu tebal hanya karena sudah terjemahan gitu ya. Tapi kalau bahasa Arabnya kayak gitu tuh, yang itu ya kayak setipis itu. Kitab ini dikarang oleh Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi, seorang sayyid, seorang habib yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Arti dari Sulamut Taufiq itu adalah sulam itu tangga, taufik itu ya yang biasa kita sebut taufik dan hidayah gitu. Taufik itu sebenarnya kalau secara definitif apa? Qudratullahi khalqut ta'ah ya 'alal khalqi. Ya, qudratullah yaitu Allah atau khalqu qudratit ta'ah 'alal makhluk. Khalqu qudratit ta'ah 'alal makhluk. Taufik itu artinya Allah menciptakan kemampuan kepada seorang diri hamba untuk melakukan ketaatan. Itu namanya taufik. Ini Bapak Ibu bisa hadir ke masjid Nurul Amal ini untuk sholat, kajian, taklim, ya, majelis ilmu. Ini berkat taufik dari Allah. Berarti taufik itu apa? Yang memampukan kita hadir ke sini Allah. Nah, cuma manusia punya al-kasbu, punya pilihan. Dan Bapak Ibu bisa pilih kan? Kesini bukan paksaan kan? Ada yang maksa nggak? Kalau nggak ngaji Ustaz Idkon di Nurul Amal Rebo malam Kemis, pala kamu pecah. Kan nggak ada ancaman-ancaman semacam itu. Kita dengan sadar 100% hadir ke sini atas pilihan sendiri. Nah, tapi begitu kita sudah memilih, nah, selanjutnya itu kekuatan kita berjalan, kekuatan kita melihat, kekuatan kita menaiki kendaraan, ya, itu semua dari siapa?
Dari Allah. Itu namanya taufik. Lawan dari taufik adalah khizlan. Nah, khizlan itu sebaliknya. Allah membuat kemampuan orang untuk berbuat maksiat, itu namanya khizlan. Ya, khizlan. Jadi khizlan pakai kha, ya. Jadi Allah menciptakan kemampuan dari seorang manusia untuk melakukan kejahatan. Begal, rampok, kepergok sama warga, lari dia, Pak. Nah, dia bisa lari, siapa yang bisa bikin lari itu? Allah. Kemampuannya dari siapa? Dari Allah. Nah, itu namanya khizlan, ya. Bukan berarti Allah kemudian meridhoinya atau merestui perbuatan jahatnya, enggak, karena dia sudah memilih. Itulah nanti manusia di situ pertanggungjawabannya. Kenapa memilih yang haram padahal bisa yang halal? Kenapa memilih yang jahat padahal bisa yang baik? Nah, sulamut taufik adalah tangga untuk kita menuju taufik tersebut, ya, ila mahabbatillahi ala tahqiq, untuk kemudian kita mencintai Allah, mahabbatillah, untuk mencintai Allah ala tahqiq dengan sebenar-benarnya. Nah, kitab ini Bapak Ibu, kenapa saya pilih berdasarkan istikharah, perenungan, tapi nggak sampai betapa, enggak ya, nggak sampai betapa di gunung, enggak. Ini kitab kontennya itu secara garis besar 3. 1 akidah, 2 tentang fikih, 3 tasawuf. Nah, tapi yang dasar-dasar. Akidah kan kita udah pernah khatam tuh. Ketika kita bahas awal banget tuh kitab apa? Tijanud Durori barengan sama Tangkih tuh. Tapi tipis banget kan itu, sebentar banget tuh. Nah, jadi harapan saya kitab Tijanud Durori yang Bapak Ibu sudah khatamkan dulu bahasa sama saya, udah lama banget. Karena awal saya ngajar di sini tuh. Bahkan mungkin sebagian di sini waktu itu belum bergabung. Iya kan? Ada yang bergabung dengan saya baru 2020, 2021, 22, 23. Sedangkan saya dari 2016 ya. Sekitaran itu. Nah, berarti kan ada yang belum join, ada yang belum dapat materi akidah. Nah, maka di sini sebagai yang baru untuk supaya dapat. Yang sudah dari awal bergabung sama saya di sini, kita bersama-sama sudah khatam tuh. Ya, kitab Tijanud Durori. Saya yakin udah di luar kepala. Bener nggak? Nah, ini untuk nge-refresh, begitu. Paham nggak? Jadi ada tujuannya. Fikih, Bapak Ibu kan udah khatam dengan Ustaz Saifullah. Ya, takrib udah apa? Udah khataman takrib, mantan takrib, itu takrib. Nah, di sini nanti akan kita refresh lagi. Atau mungkin ada yang nggak ikut, karena kan sama kayak Saifullah kan subuh tuh. Mungkin ada yang nggak ikut. Jadi di sini yang belum pernah dapat materi fikih, dapat juga fikihnya. Tasawuf kemarin baru kita khatamin Bidayatul Hidayah, ya kan? Tapi itu kan panjang. Nah, nanti di sini inti-inti sarinya yang mesti kita jaga, kita perhatikan terus. Jadi ini kitab mencakup 3 poin besar, 3 disiplin ilmu. Ya trilogi lah, mungkin ya trilogi ilmu, yaitu tentang akidah, fikih, tasawuf. Nah, ini urutan. Jadi nanti di bab-bab awal akidah dulu, baru fikih, baru terakhir nanti tasawuf. Gitu ya. Karangan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di daerah Husaisah kalau saya tidak salah ingat, daerah di mana beliau dimakamkan di sana. Dan alhamdulillah dulu ketika saya belajar di sana itu sudah pernah berziarah ke makam beliau. Nah, saya akan menggunakan syarahnya, nama kitabnya Mirqatus Su'udit Tasdiq fi Syarhi Sulamit Taufik. Ini karya Syekh Nawawi Banten. Kemarin Bidayatul Hidayah saya pakai juga syarahnya Marokis Marokil Ubudiyah karya Syekh Nawawi Banten juga. Ini saya pakai juga karya Syekh Nawawi Banten juga. Jadi biar ada keberkahan dari ulama Nusantaranya. Dan ini sebagai jawaban untuk masalah yang masih rame perihal nasab Ba'alawi. Syekh Nawawi Banten mensyarah kitab ini
itu, dan beliau secara lisanul halnya mengakui bahwa Ba'alawi itu nasabnya bersambung kepada Rasulullah. Oke, seandainya ada saudara-saudara kita yang tidak menyepakati itu, ini buat pegangan nih Bapak Ibu ya, ataupun di antara Bapak Ibu ada yang nggak sepakat, Ustaz, kata saya mah Ba'alawi bukan Habib, itu udah nggak nyambung. Oke, sampai di situ kan itu hak masing-masing ya. Paham nggak maksud saya? Nah, tapi kewajiban orang Islam itu dalam hadis jelas. Nabi bilang apa? Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Kalau sudah bersyahadat, usima minni dima'uhum, darah mereka haram, harta mereka haram, kehormatan mereka haram. Artinya kewajiban dasar sesama umat Islam harus saling menghormati. Saling membunuh dosa besar kan? Karena darahnya haram. Dia bersyahadat. Mengambil harta orang lain, jambret, begal, rampok, korupsi, haram gak? Karena harta orang Islam bagi kita haram untuk kita ambil secara zalim. Ghibah, dosa besar gak ghibah? Haram gak? Apanya yang diganggu itu kalau orang ghibah? Kehormatannya. Berarti kehormatan orang Islam itu tetap dimuliakan dalam Islam. Nah, nasab ini kan masalah kemuliaan, masalah kehormatan maksud saya. Kalaupun Anda tidak setuju, misalnya, ya sudah, tinggal hormati mereka sebagai seorang muslim. Apalagi kalau di antara mereka memang ada yang benar-benar punya lebih lagi kan kita hormatinnya. Oke lah, anggap nggak usah ngormatin perkara nasabnya, hormatin karena dia orang Islamnya, dan hormatin karena dia punya ilmu, selesai. Paham nggak maksud saya? Sebenarnya kalau sampai situ aja kan kita sepakat, Pak. Nggak usah terus berkuar-kuar keliling daerah-daerah Indonesia menebar benih-benih apa? Kebencian. Kalau mereka memang meyakini itu, ya sudah. Itu loh, nggak usah kemudian menebar benih-benih kebencian. Lah, biasanya ngulik-ngulik gitar nih, ngulik tafsir sekarang. Paham kagaknya sih yang saya omongin? Ada orang biasanya ngulik gitar. Ini sekarang ngulik-ngulik kitab tafsir. Seakan-akan ngomong tafsir kayak udah paling paham masalah tafsir. Nyambung kagak sih ini? Romanya diem baik. Jadi maksud saya pun banyak yang secara pandangan keagamaan, pandangan kepribadian, saya nggak banyak yang nggak setuju dengan para said, para habaib di Indonesia. Biasa itu mah. Tapi ada yang begini, Ustaz, Habib nggak mencerminkan, itu kan oknum. Ya dimanapun oknum itu akan selalu ada. Nah, itu. Ya kita kan tinggal ngikutin yang apa? Yang punya ilmu. Bapak nih ngaji sama saya, emang mempermasalahkan nasab saya? Saya anak siapa, enggak. Yang penting kalau Bapak itu cocok sama ilmunya, cocok dengan cara penjelasan saya, ya tinggal ambil yang baik-baiknya. Yang jeleknya tinggal nggak usah diambil, kan begitu ya. Konsep dasar itu, Pak. Dalam berhidup berdampingan itu begitu konsep dasarnya. Nggak usah kemudian nebar kebencian. Nah, ini kitab Sulamut Taufik dibaca oleh seluruh pesantren Indonesia sebagai kitab dasar. Yang ngarang Habib Ba'alawi. Oke lah kalau nggak mau nyebut Habib, yang ngarang Ba'alawi. Yang mensyarah ulama Nusantara, Nawawi Al-Jawi, Syekh Nawawi Bantani Al-Jawi. Nggak ada tuh saling serang, saling merendahkan. Justru malah Syekh Nawawi menghormati ini pengarang kitab, yaitu Sayyid Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi sebagai seorang yang berilmu. Ada kitabnya, sama Syekh Nawawi Banten diapain? Dijelasin kitabnya, saling support gitu. Jelas ya? Jadi nggak usah lah. Pesan saya, kagak usah nonton video-video yang begitu. Ya udah. Kalau saya pribadi itu lebih cenderung menghindari ada masalah gitu, saya lewatin, saya scroll. Kenapa? Bikin hati keruh, tau gak Pak? Bener gak? Kalau ngeliat perdebatan begitu bikin hati keruh sama damai? Saya tanya dah. Keruh kan? Hati jadi kita benci dia,
kita kesal sama dia, termasuk dari kelompok mereka yang tidak setuju dengan nasab Ba'alawi, kan mereka saudara kita juga sesama muslim. Terus kalau kita nonton, sedangkan kita berpendapat bahwa Ba'alawi nyambung nasabnya, kan jadi benci ke mereka jadinya. Udah sih mendingan saya scroll aja. Caranya tinggal nggak usah ditonton, kagak usah di-share, kagak usah di-like. Karena algoritma sosial media semakin sering ditonton dia semakin naik ke atas. Udah tinggal kagak usah di-like. Karena algoritma sosial media semakin sering ditonton dia semakin naik ke atas. Udah tinggal dikeruh bapak, ntar ngaji yang ada bukannya makin bisa menyebar kasih sayang malah makin benci gitu ya. Baik, malah yang lagi rame sekarang DPR nih. Tahu nggak dia DPR hari ini rapat? Iya, mau ngubah lagi, otak-atik lagi, diotak-atik lagi. Masya Allah ya. Yang penting kita minta sama Allah biar Indonesia dijaga dari segala macam bahaya ya. Baik dah, jadi ini kitabnya Sulamut Taufiq karya Al-Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi Al-Hadrami At-Tarimi. Wafatnya tahun 1272. Kita sekarang 1455. 46 sekarang udah ya? Oh iya, kemarin baru tahun baru benar. 1446. Udah berapa tahun berarti wafatnya nih? Dikurang 1272. Berapa tuh berarti? Berapa tahun? Sekitar 180-an ya, kurang lebih. Udah lama dah. Ya, jadi mudah-mudahan dengan niat saya itu akidahnya kita bisa kita ulang lagi, fikihnya kita bisa mantepin lagi, tasawufnya juga bisa kita ulang lagi. Mudah-mudahan panjang umur, bisa sampai khatam lagi nih kitab ya, insya Allah. Jadi, tapi tetap yang kita baca, yang saya baca juga bisa kita ulang lagi. Mudah-mudahan panjang umur, bisa sampai khatam lagi nih kitab ya, insya Allah. Jadi, tapi tetap yang kita baca, yang saya baca matannya. Jadi syarah Mirqatus Su'udnya Syekh Nawawi Banten ini hanya saya baca buat bekal saya pribadi, untuk nanti dalam penjelasan saya kutip, saya sisipkan sebagai penjelasan dari ulama agar memahami kitab itu tidak seenaknya. Makanya ulama dulu, para imam mazhab, sekuat-kuatnya mereka berdebat, Bapak Ibu, debatnya tetap ilmiah. Tetap ada dalil, ada pijakan. Jangan menurut saya. Kalau menurut saya, lah emang agama siapa? Agama si itu. Kan agama Allah. Pakai sanad. Allah nuruninya ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril nuruninya ke Rasul. Rasul nurunin ilmunya sahabat. Sahabat ke tabi'in. Tabi'in ke begitu. Lah kalau tiba-tiba menurut saya, terus nggak ada pijakan dalilnya, baik Quran, hadis, atau keterangan ulama, lah berarti itu mah hawa nafsu namanya, bukan ilmu agama. Paham gini? Dah, kita masuk dah. Nah ini ya, kita masuk ke muqaddimah atau pendahuluan pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala, wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu taala anna wa ankum. Kitabu Sulamit Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Ya, sekedar informasi, kalau Bapak Ibu ada yang mau beli kitabnya masing-masing sendiri, di online sudah banyak sekali pilihannya. Dari yang paling murah sampai yang paling, ya, sekedar informasi, kalau Bapak Ibu ada yang mau beli kitabnya masing-masing sendiri, di online sudah banyak sekali pilihannya. Dari yang paling murah sampai yang paling, informasi, kalau Bapak Ibu ada yang mau beli kitabnya masing-masing sendiri, di online sudah banyak sekali pilihannya. Dari yang paling murah sampai yang paling ada ya. Baik. Kitab Sulamit Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Muqaddimatul muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Biasa muallif atau pengarang kitab mendahuluinya dengan basmalah. Ini jangan lupa bismillah dalam segala kegiatan apapun yang positif. Kata Nabi dalam hadis sahih, setiap kullu amrin zibalin, apapun yang positif. Kata Nabi dalam hadis sahih, setiap kullu amrin zibalin, ya setiap perkara yang bermanfaat atau positif, lam yubda, tidak didahulukan dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka keberkahannya akan terputus. Jadi apapun usahakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai sendal bismillah, mau nyisir bismillah, mau ngaca bismillah, itu minimal. Tapi kan setiap gerakan itu ada doa-doa khususnya misalnya. Nah gitu ya, tapi minimal dengan bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah yang maha. Apa bedanya Rahman dengan Ar-Rahim? Apa Ibu, Ar-Rahman dan Ar-Rahim bedanya? Bukan artinya, kalau artinya udah jelas beda. Ar-Rahman itu rahmat Allah yang Allah berikan umum untuk semua makhluk, termasuk binatang, tumbuhan, bahkan orang-orang kafir. Ini dapat rahmatnya Allah. Tapi Rahim itu khusus buat siapa? Buat jamaah nurul amal diantaranya. Di mana itu nanti? Di sorga. Nah, Allah dalam hadis Bukhari kan nyebut, Pak, Allah turunkan rahmat ke bumi ini berapa? Allah nurunin rahmat ke bumi itu cuman berapa? Cuman satu. Yang Allah gini dalam hadisnya, innalillahi mi'ata rahmah, sesungguhnya Allah punya 100 rahmat. Dari 100 rahmat itu Allah turunkan berapa? Satu. Dengan satu rahmat itu semua makhluk mendapatkan bagiannya. Bahkan dengan satu rahmat itu Allah Subhanahu wa taala membuat binatang buas tidak memangsa anaknya. Itu dengan apa? Dengan satu rahmat Allah itu, Bapak Ibu. Ya, jadi hadisnya di Bukhari apa di Muslim ya, saya lupa. Jadi intinya satu rahmat Allah turunkan ke muka bumi ini untuk semua makhluk. Nah ini hadis Muslim ternyata. Nah ini ya, hadis Muslim di nomor hadis 2752. Innalillahi mi'ata rahmah, hadis Muslim nih. Sesungguhnya Allah punya 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidah. Allah turunkan dari 100 itu cuma satu. Allah bagi ke para jin, insi, manusia, bahaim, hewan, dan hawam. Ya, artinya tumbuh-tumbuhan. Fabiha yata'aqafun, dengan satu rahmat Allah yang Allah bagi di bumi ini, mereka saling menyayangi, saling mengasihi, ya, saling mencintai. Bahkan wabiha ta'tiful wahsyu. Nah, wahsyu itu binatang buas. Bahkan dengan yang satu rahmat tadi, binatang buas itu punya naluri cinta kepada anakannya. Nah, makanya kan secara umum ya, memang ada beberapa hewan yang bisa makan anaknya sendiri. Tapi secara umum binatang buas secara umum itu kebanyakan tidak akan memangsa anak sendiri. Itu dengan apa? Dengan satu rahmat Allah yang Allah turunkan ke muka bumi. Kasih sayangnya Allah. Nah, wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmah. Allah akhirkan, Allah tunda 99 rahmat itu, yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Allah akan gunakan yang 99 di hari kiamat. Untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang beriman. Bayangin Bapak Ibu, kalau satu rahmat aja ini kita semua kebagian, mau hewannya, mau manusianya, mau jinnya, mau yang taat, mau yang kagak, semuanya kebagian. Apalagi 99 di sono. Maksud saya gini Bapak Ibu,
Kita dengan satu rahmat yang Allah bagi ke seluruh makhluknya di bumi aja, makan kita nggak kurang-kurang. Bener kan? Oksigen kita nggak kurang-kurang. Paling ya agak tercemar, itu juga gara-gara ulah kita manusia. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tapi kita makan alhamdulillah, terus oksigen terjamin. Bahkan Allah nyiptain semua ini alam semesta buat siapa? Buat kita kan, manusia. Berarti sayangnya Allah itu kan luar biasa Bapak Ibu kepada manusia. Jadi jangan ditanya sayangnya Allah. Nah itu cuma satu rahmat, kebagian semua. Bisa bayangin nggak berarti ntar kalau di hari kiamat 99 itu? Dan itu pun hanya khusus untuk yang, nah, mudah-mudahan kita dapat rahmatnya Allah yang 99 nanti itu. Kita dapat syafaat Allah, kita dapat syafaat Rasulullah, syafaat Al-Quran, syafaat para guru-guru kita, orang-orang soleh, dapat rahmatnya Allah. Udah nggak bisa dibayangin. Makanya Nabi itu marah ketika Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke rumah Nabi, ngelihat, ya Allah, kok di rumah engkau perabotan cuma 3 biji? Falam ajid illa uhbatan salasa, kata Sayyidina Umar. Khattab masuk ke rumah Nabi, ngelihat, ya Allah, kok di rumah engkau perabotan cuma 3 biji? Falam ajid illa uhbatan salasa, kata Sayyidina Umar. Saya masuk rumah Rasul, betapa kagetnya saya ngelihat perabotan cuma 3. Sayyidina Umar menangis sedih dan ngomong, ya Rasul, ahlul Faris warum, Persia, Romawi, maya'budun Allah, mereka tidak menyembah kepada Allah, tapi mereka kaya-kaya ya Rasul. Mereka punya gudang emas, mereka punya istana yang megah. Engkau ya Rasul, orang yang paling Allah cintai. Nabi alih-alih mungkin bangga, senang dibelain sama sahabatnya, Nabi malah marah. Apa kata Nabi? Umar, romannya nggak sabaran banget. Menurut itu dong, kamu udah nggak percaya sama janji Allah, kok kayaknya nggak sabaran betul. Maksudnya apa? Nggak sabaran betul. Kok pengen banget dibalas di dunia sih? Kan kita pasti dibalas di mana? Ya akhirat. Kok pengen banget sih cepet-cepet dapat balasan di dunia? Emang nggak pengen dapat balasan lebih sempurna ntar di akhirat? Gitu dong. Ya Allah Pak, ya akhirat. Kok pengen banget sih cepet-cepet dapat balasan di dunia? Emang nggak pengen dapat balasan lebih sempurna ntar di akhirat? Gitu dong. Ya Allah Pak, anna sayyidana, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad SAW abduhu, hambanya dan utusannya sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan untuk keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya dan para tabi'in. Ini biasa ya. Jadi kalau mau doa juga biasain basmalah, hamdalah, sholawat. Itu jangan ketinggalan, dan para sahabatnya dan para tabi'in. Ini biasa ya. Jadi kalau mau doa juga biasain basmalah, hamdalah, sholawat. Itu jangan ketinggalan itu, dan para sahabatnya dan para tabi'in. Ini biasa ya. Jadi kalau mau doa juga biasain basmalah, hamdalah, sholawat. Itu jangan ketinggalan itu. Kalau bisa, atau bahasa Inggris bisa silahkan. Yang penting basmalah, hamdalah, sholawat, doa. Kalau bisa, atau bahasa Inggris bisa silahkan. Yang penting basmalah, hamdalah, sholawat, doa, itu bisa yang banyak. Habis kalau bisa, atau bahasa Inggris bisa silahkan. Yang penting basmalah, hamdalah, sholawat, doa, itu bisa yang banyak. Habis sholat 5 waktu, waktu-waktu mustajab habis sholat. Atau bahasa Inggris bisa silahkan. Yang penting basmalah, hamdalah, sholawat, doa, itu bisa yang banyak. Habis sholat 5 ahad khotib antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Begitu khutbah pertama dan khutbah kedua. Begitu khutbah ahad khotib antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Begitu khutbah 40 kali terus doa yang banyak. Gitu. 40 kali terus doa yang banyak. Gitu kalau bisa. Allah 40 kali terus doa yang banyak. Gitu kalau bisa. Allahil ummi. Nah, ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyyil ummiyyi
wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ini dibaca 80 kali setelah zikiran Nabi sholat Jumat juga boleh, gitu ya. Habis itu doa. Habis baca sholat 80 ini doa, insya Allah mustajab. Gitu ya. Tapi kata-kata mustajab itu jangan Bapak Ibu ekspektasinya sore doa, malam udah ada. Jangan begitu Pak. Emangnya dunia sulap, emangnya film? Enggak, Allah tetap harus ada apanya? Prosesnya, harus ada sebab akibatnya. Tetapi insya Allah dimudahin sama Allah. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wasallam. Artinya apa? Abdika hambamu, wa rasulika rasulmu atau utusanmu, ya kan? An-nabiyil ummi, seorang nabi yang saat diutus belum bisa baca dan tulis, wa ala alihi wasallam. Nah, ini dibaca 80 kali setiap habis sholat asar. Bagusnya satu majelis, satu duduk. Jadi habis asar, habis sholat asar, tahiyat, doa, kemudian baca ini. Ini Pak, di sini nih. Ini sampai sini. Nah itu kan, kalau dari situ sampai sini dipotong kan, cuman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam kan, itu biasa. Jadi tambahannya cuman ini doang nih redaksinya. Abdika wa rasulika nabiyil ummi, itu kan udah. Jadi maksud saya insya Allah ngafalnya lebih cepat. Bacanya 80 kali. Lama ya wa rasulika nabiyil ummi, itu kan udah. Jadi maksud saya insya Allah ngafalnya lebih cepat. Bacanya 80 kali. Lama usah 80, bentar. Enggak panjang, masalahnya bukan kayak sholawat nariyah, bukan kayak sholawat apalagi dustur yang panjang-panjang. Enggak, ini cuma satu kalimat ini mah. Artinya dibaca 80 mah enteng. Apalagi buat zaman Nurul Amal ya. Sekedip mata itu mah. Ya. Kalimat ini mah. Artinya dibaca 80 mah enteng. Apalagi buat zaman Nurul Amal ya. Sekedip mata itu mah. Ya. Amma ba'du, kita lanjutkan kitabnya. Fahadza juz'un latifun, maka ini adalah sebuah bagian kecil. Yassarahullahu ta'ala, yang Allah mudahkan. Tuh, tawadhunya ulama. Tetap biarpun beliau yang ngarang, beliau yang nyusun, tetap yang mudahin siapa? Allah. Kita kesini emang kita yang milih, tapi yang mudahin kita untuk hati kita tergerak mau hadir ke masjid siapa? Allah. Makanya kita selalu mengucap alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam setiap situasi, keadaan dan kondisi. Nah, itu kan semuanya dari Allah. Dalam hal apa ini kitab kecil ini atau kitab ringkas ini? Fima yajibu ta'allumuhu, di dalam perkara hal-hal yang wajib dipelajari, wa ta'limuhu, dan wajib diajarkan, wal amalu bihi, dan wajib diamalkan. Buat siapa? Lil khas, buat orang-orang yang khusus, artinya para ustadz, para kiai, wal am, dan orang awam, jamaah secara umum. Wal wajib ma wa'adahu Allahu fa'ilahu bisawab, dan tentang hal-hal yang Allah harus berikan pahala bagi yang menjalankannya, yaitu hal yang wajib maksudnya. Wa tawa'ada tarikahu bil iqab, dan hal-hal yang Allah janjikan azab bagi yang meninggalkannya. Artinya kitab ini menjelaskan perkara mana yang wajib, mana yang haram, mana yang harus ditinggalkan karena akan ada ancaman siksa gitu. Wasamma itu, dan aku beri nama sulamat taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq, gitu ya. Jadi memang ini niatnya Imam Sayyid Abdullah ya, pengarang kitab ini adalah ingin supaya, kalau kemarin kan bidayatul hidayah yang kemarin kita khatamin. Bidayah itu artinya permulaan, hidayah petunjuk. Permulaan petunjuk. Ini sama. Kalau ini kitab mengantarkan orang untuk menapaki tangga menjemput taufik gitu. Sehingga kita punya ilmu, punya bekal, selalu kita diiringi taufik oleh Allah. Selalu kita pengennya tuh berbuat kebaikan aja.
Ya kayak zaman Nurul Amal lah. Itu kan zaman Nurul Amal kan kayaknya hari-hari mah isinya kebaikan semua gitu ya. Karena makanya saya kalau ngajar di Nurul Amal tuh betah, orangnya soleh-solehah semua soalnya. Iya, biasanya saya kalau ceramah kajian di mana-mana gerak panas, jadi adem Pak. Gitu ya. Apalagi baru dicuci kemarin. Jadi udah seger banget gitu ya. Baik. As'alullahal karim, maka aku memohon kepada Allah yang mulia ayyaj'ala dzalika minhu, untuk menjadikan hasil karyaku ini minhu adalah nikmat darinya, walahu dan persembahan aku untuknya, wa fihi dan mudah-mudahan ikhlas karenanya, wa ilaihi dan aku jadikan kitab ini sebagai pendekatan diriku atau amal ibadahku yang mendekatkan diriku kepada Allah, mujiban lil qurbi yang menjadikan aku sebab aku dekat dengan Allah, wazulfa ladaihi dan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ayyuwaffiqa dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik man waqafa alaihi, dari siapa orang yang mempelajari kitab ini, lil amali bi muqtadah dan untuk mengamalkan apa yang ada di dalamnya, summat tarakki kemudian dia menaiki tangga tersebut atau naik level, bitawaddud dengan kecintaan, bin nawafil dengan hal-hal yang Allah sunnahkan, liyahuza hubbahu wa wala supaya orang tersebut mendapat cintanya dan mendapatkan perlindungannya, mendapat perlindungan dan cinta dari Allah. Nah, yang menarik di sini kalimat tadi, semoga aku meminta kepada Allah semoga kitab ini minhu walahu wa fihi ya wa ilaihi. Nah, itu. Kalimatnya simpel pendek tapi maknanya dalam. Artinya pengarang kitab ini meminta kepada Allah satu. Nah, itu. Kalimatnya simpel pendek tapi maknanya dalam. Artinya pengarang kitab ini meminta kepada Allah satu wa ta'ala. Jadi ulama ngarang kitab, ngarang tulisan tuh begitu Bapak Ibu. Niatnya karena Allah wa ta'ala. Jadi ulama ngarang kitab, ngarang tulisan tuh begitu Bapak Ibu. Niatnya karena Allah. Nur ilahi, cahaya Allah bagi siapapun yang waqafa alaihi, yang nur ilahi, cahaya Allah bagi siapapun yang waqafa alaihi, yang ini Bapak Ibu saya jelasin. Kita udah khatam berkali-kali kitab. Ini kitab baru. Ini Bapak Ibu saya jelasin. Kita udah khatam berkali-kali kitab. Ini kitab baru. Kalau ke sini biar bisa langsung dibuka. Ke sini biar bisa langsung dibuka. Ke sini biar bisa langsung dibuka. Pelosok dan pedalaman Indonesia, pelosok dan pedalaman Indonesia, pelosok dan pedalaman Indonesia. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum ya, assalamualaikum ya assalamualaikum ya